hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lucu tak bertalu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada hidup tak menentu. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang termenus di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lucu tak bertalu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Baik teman-teman, mungkin dalam perjalanan hidup dan keseharian kita, terkadang ada hal-hal yang sebenarnya kita jalani dengan jelas dan baik. Tapi di tengah-tengah justru kita diizinkan mengalami gangguan pada saat rasanya kita mulai tahu bagaimana cara menavigasi perjalanan hidup kita. Bentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dalam bentuk pendalaman Alkitab. Mari saat ini kita minta Roh Kudus persiapkan hati dan pikiran kita, agar hikmat dan pengertian daripadanya kita bisa menerima firman yang diperdengarkan hari ini. Sambil mempersiapkan hati sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan lagu Nyanyikan Lagi Bagiku. Terbentang hidup sungguh mulia dan merdu. Terbentang hidupan firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar,
firman kehidupan bagimu anugerah diberi berlimpah indah benar ajaib benar firman kehidupan indah benar ajaib benar firman kehidupan. Oke, kita akan masuk ke dalam kelompok sharing PA kita. Kepada pengurus PMKJ, aku persilahkan untuk mandu sesi PA pada sore hari ini. Baik, terima kasih Philip, juga Mei. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam room PA kita sesuai wilayah, sedikit warta bagi kita semua. Pertama, pelayan kita hari ini ada Philip dari POFT UI selaku MC, juga Mei dari POFEB UI selaku singer. Terima kasih kepada Philip dan Mei juga atas pelayanannya. Juga nanti akan ada pendoa syafaat dari masing-masing wilayah. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat dari dua panah warna kuning di gambar tersebut. Perhentian kita selanjutnya dalam perjalanan kita di PMKJ online ini ada Bible Study eksposisi kisah para rasul pasal 27 di hari Senin dan Selasa sesuai dengan wilayah masing-masing. Juga di hari Kamis akan ada PMKJ topikal dengan temanya panggilan hidup, mengundang teman-teman untuk kembali hadir dalam persekutuan online kita dan mengajak teman-teman lainnya. Selanjutnya, maksud saya ibadah HUT Perkantas yang ke-49 dengan tema Stay Committed to God's Vision, hari Sabtu 4 Juli 2020 pukul 16.30 di live streaming di Perkantas Jakarta. Teman-teman juga boleh dan dapat mengakses kembali PMKJ online sebelum-sebelumnya di link-link tersebut. Ada tentang regenerasi pemuridan, ada tentang pembinaan, ada yang bisa diakses dari Spotify, ada juga yang dari link tersebut teman-teman. Silakan teman-teman akses dan bisa dikembangkan untuk teman-teman pakai. Selanjutnya kita akan masuk ke wilayah masing-masing, ke room chat masing-masing. Di wilayah selatan tetap di room ini, dan untuk wilayah barat silakan masuk ke link yang di-share oleh KKK. Sekian warta untuk kita semua hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Abed. Teman-teman, kita akan memulai penggalian kita. Jadi kita mungkin nunggu 1 menit kali ya buat teman-teman yang dari barat atau kampus barat. Silahkan boleh berpindah ke link yang Kak Keke telah post di grup chat, kayak gitu ya. Teman-teman kalau mungkin ada yang juga dari wilayah lain, feel free aja mau ikut yang di wilayah selatan atau di wilayah yang barat gitu ya. Sama aja kayak gitu. Cuma kami tujuannya bagi wilayah ini supaya bisa lebih lebih kecil ininya kelompoknya, dan harapannya ke depan juga bisa jadi pola makin kecil lagi gitu ya. Jadi makin seperti PA kelompok pada umumnya kayak gitu. Tapi ya kita masih terus coba baiknya gimana kayak gitu.
Oke, aku akan ganti presentasi sebentar. Oke, silakan teman-teman ya yang dari wilayah barat bisa join di link yang dibagikan oleh KTK. Nah, ini adalah bahan PA yang dibuat oleh Kak Ayuni dan kami pikir cukup sederhana untuk menolong atau membantu kita boleh menggali bersama kayak gitu ya. Jadi semoga kita sendiri juga boleh belajar firman dan kita juga boleh kepikir ide-ide nanti para calon PKK atau mungkin teman-teman juga bagaimana kita boleh mengupayakan penggalian Alkitab yang baik dan nggak harus muluk-muluk, nggak harus berlibet, tapi cukup sederhana bisa dipakai di kampus atau di kelompok kecil teman-teman. Nah, hari ini kita melanjutkan diskusi kita dari Kisah Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum mulai diskusi, nah aku mau nampilin satu kompilasi kartun yang aku sangat suka dan aku yakin teman-teman juga tahu ya. Nah, semoga teman-teman bisa lihat ya. Ini kartun Tom and Jerry yang mungkin sering kita tonton.
and sing it sometime. Come up and sing it. Come up and sing it. Come up and sing it sometime. Oke teman-teman, Eh, sekarang udah ngeliat begini itu kekerasan banget ya. Kok kita boleh sih nonton begituan? Ya itu mungkin hanya film kartun yang kadang-kadang kita ngeliat gitu, ya ampun si Tom tuh dalam hidupnya eh menderita banget gitu ya, entah dia ketiban sial atau dianya sendiri gagal kayak gitu. Terus yang aku suka tuh klip ini berakhir dengan ujungnya tuh Tomnya pergi ke surga gitu. Abis ngeledakin bom, jarinya nggak kenapa-napa tapi Tomnya yang naik jadi malaikat kayak gitu. Nah kenapa ngajak teman-teman ngelihat hal ini? Nah aku mau ajak kita buat diskusi dulu gitu ya. Tadi ngelihat cuplikan-cuplikan begitu dengan banyak masalah, tantangan atau kesialan gitu ya. Pernah mengalami momen unlucky atau berturut-turut kayaknya udah begini, disuruh begini, dipanen begini, orang tua begini dalam pelayanan kita kayak gitu ya. Mungkin bukan masalah fisik kayak Tom gitu ketembak atau apa kepukul kejedot, tapi kayaknya rasanya berturut-turut gitu ngalamin tantangan atau masalah kayak gitu. Nah, aku mau ajak teman-teman, boleh nggak coba inget-inget, ada nggak masa misalnya teman-teman silakan tulisin gitu ya, udah begini, terus waktu itu ditambah ini lagi, ditambah ini lagi, ditambah ini lagi kayak gitu. Jadi pengalaman yang mungkin kayaknya kok semuanya berbarengan terjadi, belum satu selesai, udah satu lagi kayak gitu. Silakan teman-teman ya, kalau ada pengalaman seperti itu, kita boleh saling sharing di grup chat kayak gitu ya. Aku berikan waktu 2 menit. Nah, sembari teman-teman menulis, aku mungkin juga pengen denger kali ya, masa boleh open mic gitu ya. Boleh minta siapa ya? Jeffrey, bisa dengar suaraku, Jeff? Bisa bang. Pernah ngalamin kondisi kayak begini, Jeff, dalam pelayanan atau dalam hidup sehari-hari, giliran kamu udah mau serius tapi bertumpuk-tumpuk ngalamin hal-hal seperti ini? Kayaknya waktu itu pernah bang, sekali waktu itu. Boleh sharing gimana ceritanya atau apa aja yang dialami ya? Waktu itu masih masanya follow up KPD sih bang. Follow up AKPD kita gitu. Waktu itu aku sempat udah janjian sama AKPD-ku buat ketemuan di Kantek, di kantin kampusku. Cuma waktu itu udah kutunggu-tungguin, gak datang. Nah kebetulan waktu itu juga lagi ada tugas numpuk. Jadi antara terus nungguin apa lanjut pulang nih. Ditunggu-tungguin, gak ada. Jadinya terpaksa pulang, tugasnya juga jadi, waktu untuk tugas juga agak jadi semakin dikit bang. Itu sih bang yang ku ingat waktu itu. Oke, udah nyediain waktu, terus gak jelas orangnya, terus akhirnya waktu buat ngerjain tugas juga jadi buang sia-sia waktunya dalam tanda kutip gitu ya. Iya bang. Oke, thank you Jeff. Iya bang. Teman-teman feel free ya, maksudnya mungkin kita nggak akan bisa benar-benar sharing semua open mic, karena itu kita combine aja gitu yang di group chat sama yang mungkin kalau ada teman-teman mau cerita langsung juga boleh ya. Mau nanya ceritanya Mel, bisa denger aku? Melania? Oh, bisa kok. Mel pernah punya pengalaman kayak si Tom? Mungkin di pelayanan di pelayanan online ini kan harus kayak nge-backup, memastikan misalnya audio atau secara teknis harus berjalan dengan lancar. Mungkin waktu itu pas udah berusaha untuk nge-backup, ternyata MC-nya ini tiba-tiba nggak bisa. Jadi kita panik. Di situ masih banyak hal yang dikerjain, lebih ke hal-hal teknis kayak gitu sih kok yang biasa buat panik. Jadi harus backupin ini, backupin itu kayak gitu ya, nyiapin ini, nyiapin itu, dan ya kadang-kadang ya semuanya akhirnya balik-baliknya numpuk-numpuknya ke ya pengurus gitu ya atau pemimpin. Iya.
Oke, thank Singkatnya you. gitu. Kenapa, Mel? Singkatnya kayak gitu. Singkatnya kayak begitu, ya itu kompilasinya ya. Kalau diceritain mungkin lebih sakit daripada jadi Tom ya. Oke, thank you Mel. Iya, makasih Eh, Pak. boleh mungkin dengar cerita siapa lagi nih? Ada yang mau sharing silakan ya. Jadi feel free, boleh denger. Oke, ini di grup chat ada ya. Selin, hujan-hujan datang Natal di sekolah visitasi, abang gojeknya nggak ada kembalian, jadi 50.000 dikasih karena takut telat. Pas datang ke sekolah siswanya udah bubar, mereka nggak ngabarin, Natalnya dimajuin 2 jam sebelumnya. Ya ampun, Selin. Ya ya, eh, kami turut merasakan pedihnya ceritamu, Selin. eh Thank you, Selin. Siapa lagi? Ada yang mau cerita? Deo bisa dengar suaraku, Deo? Deo Halo. Pandiangan. Iya bisa bang. Deo punya pengalaman? Kayak Tom? Belum terlalu bang. Oh, ya nggak apa-apa ya. Maksudnya iya. ya bersyukur lah kalau belum Iya. ngalamin. Nggak harus diadain. Tapi sejauh ini puji Tuhan nggak ada yang sampai gimana banget ya, bertumpuk atau kecelek kayak gitu. Puji Tuhan belum terlalu ada bang. Oke, terima kasih Deo. Iya. Oke, satu lagi ya. Siapa nih kita mau dengar? Steven. Hai Steven, bisa dengar suaraku? Steven Giovanni. Halo. Udah buset. Oke ya, nggak apa-apa. Lagi di stasiun, ya jaga hati-hati ya, jaga jarak, jangan sampai ini ya. Oke, terakhir kali ya. Vini punya cerita, Vini, seperti Tom. Halo, Vini. Jangan bilang kamu lagi di stasiun juga bareng Steven, enggak ya? Oke. Evan di grup chat ya. Pernah diminta siswa datang sekolah. Lagi kelas, ada tugas. Selepas kelas, buru-buru keluar kelas, bawa motor ngebut, pas nyampe sekolah, siswanya nggak ngabarin udah pulang. Ya, ya semua yang pernah jadi PKK, kalian pernah lah ya ngalamin begini ya, ditelantarkan. Bayangin AKK menelantarkan PKK, lagi booming sekarang. Oke, oh iya nggak apa-apa Vini, nggak bisa dibuka, jangan dibuka ya mic-nya, ntar rusak, nyalain. Oke, terima kasih teman-teman. Aku pikir ya kita nggak bisa pungkirin gitu ya, kadang-kadang ya seperti tadi ada yang Deo bilang puji Tuhan nggak sampai gimana-gimana banget bang, tapi mungkin ada masa-masa benar-benar numpuk semua gitu ya, entah kenapa berurutan aja gitu jadinya. Di semester ini giliran mau serius, anak-anak pelayanan rekan-rekan pelayanan malah begini, anak-anak yang dilayani malah begitu, terus entah kenapa kuliahnya juga jadi lebih susah, terus akunya sendiri juga kenapa lebih demot, lebih nggak motivated, entah kenapa numpuk semua gitu jadi satu. Dan kupikir ini juga salah satu pengalaman yang juga dialami oleh Paulus kayak gitu ya. Teman-teman, kita tahu Lukas menulis cerita kisah para rasul ini kan dengan bingkai kisah Rasul 1 ayat 8, bahwa akan ada saksi yang Tuhan berikan kuasa sampai ke ujung dunia, yang itu adalah Roma. Tapi kita juga udah lihat gitu ya berulang kali bahwa perjalanan pemberitaan Injil itu nggak mudah kayak gitu ya. Bahkan bukannya nggak mudah, lebih banyak seperti Tom tadi gitu ya, kena ini, kena itu, ketabrak ini, kebentur ini, kebentur itu kayak gitu. Ada kejutan-kejutan yang secara khusus kalau kita lihat catatan Lukas untuk Paulus di setengah kisah Rasul terakhir itu lebih sangat detail gitu ya, dari kisah 21 sampai kisah 28 itu benar-benar, aduh, Paulus itu kalau dikartunin ya Tom banget lah.
difitnah, dituduh pembuat pemberontak, ditangkap, dioper sana, usaha membela diri, usaha meyakinkan, tapi diperlakukan juga nggak semena-mena kayak gitu. Jadi ya tapi inilah kenyataan perjalanan seorang murid kayak gitu. Nah, kita akan udah masuk 2 pasal terakhir nih, Kisah Rasul 27 dan 28. Nah, kita hari ini hanya bahas sampai 1:13 menjadi pengantar sampai ke pasal 28 2 minggu ke depan. Nah, aku ajak teman-teman buat kita sambil melihat Alkitabnya, atau mungkin teman-teman punya Alkitab terpisah di device lain atau tercetak, supaya teman-teman bisa sambil sambil lihat. Nah, aku boleh minta kesediaan, boleh minta Gracia boleh bacain buat kita 27 1 sampai 13 ini ya. Oh iya Bang. Oke, Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 13. Yang pertama, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Oke, terima kasih Kia. Nah, teman-teman, sama-sama. ini adalah awalan. Sebenarnya kalau teman-teman baca di Alkitab tertulis kalian atau Alkitab digital, kalian akan lihat sebenarnya itu satu rangkaian cerita besar, yaitu Paulus berlayar. Dan sebenarnya nanti ada kejadian-kejadian yang lebih lebih spektakuler atau lebih Tom Jerry banget itu dari ayat 14 sampai 44. Nah, tapi dari awal ini udah kelihatan gitu ya nuansa atau cerita perjalanan pelayaran Paulus. Nah, aku mau ajak teman-teman coba observasi singkat ya. Dalam kisah pasal 26 sebelumnya, Agripa dan orang-orang di situ sudah melihat Paulus kan sebenarnya nggak ditemukan kesalahan dan sebenarnya nggak perlu lagi maju ke kaisar, tapi Paulus justru tetap mengajukan bandingnya, tetap dibawa untuk menghadap kaisar. Tapi ternyata justru di level terakhir atau dalam tanda kutip di tahap terakhir memenuhi Kisah Rasul 1 ayat 8, perjalanannya itu justru semakin penuh tantangan atau bahkan dalam tanda kutip mungkin kita mau bilang itu kesialan yang gak terduga. Nah, tadi waktu teman-teman baca, kita boleh coba share yang teman-teman paling notice
tantangan yang dihadapi Paulus dari cerita ini? Minimal dari awal pelayaran ini ya, dari 1 sampai 13, apa yang tadi teman-teman sempat nangkep dan lihat? Oke, silakan teman-teman boleh sharing di grup chat apa yang tadi teman-teman notice dan di ayat berapa. Atau mungkin itu tertera, literal, tapi mungkin juga ada yang tidak tertulis gitu ya, tapi teman-teman tangkap gitu suasananya yang menjadi tantangan atau yang menjadi kesulitan yang Paulus alami. Oke, silakan teman-teman boleh tuliskan di grup chat. Kita 2 menit boleh ya, 2 menit sampai 3 menit. Tadi teman-teman waktu sekilas baca atau melihat, apa yang teman-teman tangkap menjadi tantangan yang tidak terduga atau semakin menjadi di perjalanan terakhir? Oke, Evan, terima kasih. Berlayar di musim dingin, winter is coming. Iya, itu salah satu yang jadi kendala kalau teman-teman lihat, makanya pelayaran justru malah paling susah, paling sulit di situ ya. Makanya sampai kalau teman-teman lihat di beberapa ayat tadi, nemuin kapal, terus kemudian harus berlabuh ke beberapa tempat, nggak bisa langsung berlayar sekaligus, karena berlayar di musim dingin itu justru sangat mematikan. Thank you, Evan. Kapalnya nggak maju-maju karena anginnya nggak baik. Iya, itu itu salah satu apa ya? Maksudnya ada aja gitu loh. Aku kadang-kadang kalau baca Alkitab gitu ya, ada aja gitu. Udah 2 terakhir, udah sampai mau ke Roma, tapi kapalnya nggak maju-maju karena ada angin nggak baik ya. Angin nggak baik itu apa? Angin nakal. Teman-teman, itu tapi kenyataannya gitu ya, bayangin naik perahu nggak maju-maju, teman-teman. Kalian perasaannya seperti apa gitu loh, naik perahu nggak maju-maju, naik perahu layar nggak maju-maju, itu tuh malah tenggelam kan, malah oleng gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman yang sangat nggak menyenangkan ya. Ada lagi teman-teman, silakan ya. Apa yang teman-teman notice atau yang teman-teman lihat dari 13 ayat ini? Sembari siapa lagi nih? Mark, sial karena pindah kapal, rutenya berubah jadi angin nggak baik. Ya kita nggak tahu ya karena pindah jadi angin nggak baik atau enggak, tapi intinya pelayaran susah, dia pindah pas anginnya nggak baik kayak gitu ya. Ada angin sakal juga ya, kalau teman-teman lihat itu di ayat 4 gitu ya. Karena angin sakal itu bukan angin nakal ya, angin sakal. Elizabeth dan Eka, perkataan gak dipercaya, ditolak pendapatnya. Aduh, bayangin teman-teman, Paulus kan udah pernah perjalanan misi 3 kali. Jadi dia tahu betul gitu ya, dia ngerti betul, dia seorang pelajar pendidik berpendidikan yang ngerti betul, bukan cuma teori tapi udah ngalamin perjalanan misinya. Jadi tapi nggak dipercaya kayak gitu. Kenapa nggak dipercaya? Kalau kalian mau Eka, Abed, kenapa nggak dipercaya? Maksudnya nggak dipercaya itu kan cuma bentuknya ya, tapi deep down menurut teman-teman kenapa nggak dipercaya? Silakan teman-teman yang lain ya, feel free juga buat nambahin atau chip in. Aku boleh minta Dorothy bisa dengar aku? Dorothy? Iya, Bang. Oke, Dorothy, Halo, apa kesialan tantangan yang kamu lihat atau dari 1 sampai 13 gitu ya, kalau kamu review baca sendiri, apa aja yang kamu paling notice? itu udah disebutin semua sih, Bang, tadi. Iya. Udah disebutin di grup chat sama teman-teman. Oke, ada lagi selain yang di grup chat, selain kapal, angin, terus perkataan gak dipercaya?
Nggak ada Bang dari aku. Oke, thank you Dorothy. Iya. Oke, teman-teman ada lagi yang ngelihat sesuatu yang menjadi tantangan gitu ya? Evan, apa karena Paulus seorang tahanan kali ya, jadi Paulus nggak didengar? Ya, aku pikir bisa jadi ya, maksudnya nggak didengar itu cuma bentuknya, tapi yang sebenarnya terjadi adalah orang-orang menganggap Paulus itu ya seorang tahanan yang ngapain denger tahanan kayak gitu loh. Maksudnya itu bukan cuma masalah nggak didengar pendapatnya, tapi diragukan identitasnya, diragukan apa ya lu cuma tahanan kayak gitu. Jadi itu mungkin banget ya, maksudnya dia kan di ayat 1 kalau teman-teman lihat Paulus bersama dengan beberapa orang tahanan lain. Jadi Paulus ini bukan perjalanan krus sendiri ya. Paulus ini lagi naik kapal tahanan. Dan di tengah kapal tahanan bukan cuma tantangan secara fisik yang jelas-jelas dialami, tapi tantangan secara identitas, secara pribadi itu diragukan. Angin nggak maju-maju kapal satu hal, tapi nggak didengarkan karena dianggap hanya seorang tahanan, itu juga mungkin sama menyusahkan dan menyakitkan. Oke, teman-teman, kupikir kalau ini hanya episode pendek dan memang kita pilih karena kita sesuaikan waktu. Jadi iya gitu ya. Ada 3 hal yang aku yang kita coba simpulkan. Paulus itu keliling ke beberapa pelabuhan itu dalam perahu tahanan. Jadi orang-orang akan melihat kapal tersebut itu membawa tahanan dan Paulus ya tahanan diantaranya. Bayangin seorang yang ya kalau mau jadi di posisi Paulus ya, yang berkata mau melayani Tuhan, mau menjadi saksi Tuhan, tapi di mata dunia atau di mata orang-orang ya cuma satu dari sekian nelayan nelayan tahanan yang nggak perlu, yang nggak penting gitu, nggak ada gunanya. Adramitium ya, itu nama yang unik kayak adamantium, tapi itu nama pelabuhan, teman-teman bisa cek. Bukan cuma itu, tadi yang teman-teman lihat itu ya, angin sakal nggak maju-maju, angin tetap nggak baik kayak gitu ya, dan waktunya tuh udah memang nggak tepat banget buat pelayaran. Jadi uniknya gitu ya, justru makin deket finish, makin dekat tergenapi Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai akhirnya ke ujung bumi gitu, tapi justru tantangan itu makin menjadi-jadi. Dan kadang-kadang aku pikir, kadang-kadang kita juga gitu ya, makin akhir pelayanan kadang-kadang justru malah ternyata makin bertambah, makin berkali-kali lipat kesulitan. Dan ya ini yang teman-teman lihat ya, saran Paulus yang sebagai orang yang sebenarnya sudah sering berlayar, nggak dipercaya kayak gitu. Dan nggak dipercaya bukan cuma sekedar nggak didengarkan, tapi ya karena ya dia cuma tahanan kayak gitu. Namanya sih pelabuhan indah ya, tapi itu pelabuhan nggak indah sama sekali. Itu pelabuhan yang tidak baik, karena pelabuhan musim dingin itu akan sangat berbahaya bagi kapal, banyak perairan beku. Jadi sangat enggak banget deh, bener-bener bukan cuma aduh bahaya ntar ban kempes, tapi ini bahaya yang juga bagi nyawa kita kayak gitu. Kalau Paulus udah bilang ini berbahaya bagi nyawa kita, kalian bisa bayangin ya kapalnya, muatan dan kapal itu bukan kapal khusus tahanan, itu kapal mungkin bayangan kita ya kayak kapal barang gitu ya, dipakai buat tahanan juga karena tahanan dianggap barang. Bayangin Paulus ada di titik itu gitu loh. Bayangin teman-teman, kapal peti kemas, salah satu peti kemasnya itu penjara, terus ya di dalamnya penjara, di dalamnya kerangkeng ya Paulus lah dengan beberapa tahanan. Itu di titik itu teman-teman, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan di posisi kayak gitu. Aku kadang-kadang baca Alkitab, oh ya Paulus melayar, tapi ketika baca lebih pelan 13 ayat pendek ini, iya ya, sampai sebegitunya tantangan muncul di
bagian akhir perjalanan Paulus. Nah, walaupun tantangan ada demikian, tapi Paulus di catatan ini, aku juga mau ajak teman-teman notice gitu ya. Ada kalimat-kalimat positif. Aku nggak tahu teman-teman ngeh atau enggak. Tapi di ayat 2, di ayat 3, ada beberapa nama yang disebutkan Lukas yang menemani perjalanan Paulus. Teman-teman ketemu? Sempat ngeh tadi? Ada siapa? Ada nama siapa aja yang membantu menemani? Oke. Julius, Aristarchus, itu ya, Aristarchus orang Makedonia, Julius memperlakukan Paulus, Philip, Lukas, iya, teman-teman, kalau kalian lihat ayat 27 ini, sampai ke belakang 28, itu kata gantinya kami. Pasal-pasal sebelumnya itu orang ketiga, tapi di ayat 27-28, pasal 27-28, itu kami. Artinya, Lukas yang menulis ini, itu juga hadir. Lukas ngalamin betul pengalaman ini. Maka dia bisa detail banget menulis. Dan dia tahu banget gitu ya. Maksudnya, dia tahu banget gitu loh apa yang Paulus alami. Dan dia mendampingi. Kayak gitu. Jadi Lukas itu ada di antara Paulus dan tahanan gitu ya. Mungkin diperlakukannya rada beda kali ya. Nggak kayak Paulus gitu. Cuma Lukas ada hadir kayak gitu. Tapi disinilah kita melihat gitu ya, mungkin nggak ada kata Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberikan apa teman-teman ini atau orang-orang ini, tapi 1-2 nama dituliskan di tengah tantangan yang begitu getir. Jelas itu bukan suatu kebetulan, jelas itu bukan suatu sekedar apa ya pas ada mereka. Teman-teman, di sini kita melihat Tuhan menyertai. Mungkin berulang kali disebutkan di Kisah Rasul, tapi Tuhan menyertai dengan kehadiran rekan-rekan, dengan kehadiran sahabat-sahabat dalam perjalanan Paulus. Nah, bagian yang terakhir, aku mau ajak teman-teman, kita mau sharing dong gitu ya, coba ingat, sejauh ini, mungkin teman-teman yang sudah melayani 1 semester, ada yang sudah melayani 1 tahun, ada yang bahkan sudah melayani 2 tahun. Ada nggak rekan atau sahabat yang sejauh ini menghibur dan menguatkanmu dalam pelayaran, dan tanda kutip ya, pelayaran terjal ini, pelayaran sulit ini, memberitakan Injil, dan bagaimana mereka menyertaimu? Aku mau minta teman-teman boleh tuliskan nama, kita juga mau mengucap syukur buat mereka. Jadi silakan boleh tuliskan nama gitu ya, 1-2 nama yang teman-teman tahu betul sudah menjadi rekan selama ini, dan bagaimana mereka menguatkanmu, kenapa kamu menyebut mereka kayak gitu. Oke? Aku berikan waktu 2 menit, 3 menit kali ya, karena ini kan mungkin mesti nginget-nginget, tapi nama yang kamu tahu gitu ya sejauh ini jadi sahabat gitu ya, boleh sepantaran, boleh lebih tua, atau bahkan boleh lebih muda gitu, tapi kamu tahu dia jadi rekan dan sahabat yang menghiburmu selama ini, atau bahkan selama pandemik ini, selama nggak ketemu, siapa yang menguatkanmu untuk terus melayani, dan mengapa, bagaimana mereka menguatkanmu. Aku boleh ajak teman-teman share di grup chat nama dan mungkin sedikit deskripsi kenapa bagimu mereka menguatkanmu. Kalau ada orangnya di sini sama-sama datang PMKJ nggak apa-apa, kalau nggak datang ya nggak apa-apa kan, jadi bisa kita tahu gitu ya sisi-sisi gelapnya. Tapi silakan ya teman-teman boleh menuliskan di grup chat, pengen tahu, pengen kita saling bersyukur lah ada rekan-rekan perjalanannya Tuhan karuniakan. Nah, sembari menunggu, aku juga mau minta beberapa, mungkin boleh sambil live ya sharingnya, boleh minta kesediaan siapa ya? Pujita.
Fujita bisa dengar aku? Halo Fujita, kamu lagi di kereta? Oke. Oh, kamu boleh sharing open mic gitu. Ada sahabat yang kamu syukuri dan bagaimana dia menguatkanmu? Atau kamu mau berbagi di grup chat? Oh ya udah, boleh ya di grup chat ya. Boleh nanya Sesi bisa dengar aku? Halo Bang, bisa. Sesi punya punya siapa nama yang kepikiran selama ini menjadi sahabatmu dan bagaimana dia menguatkanmu sejauh ini? Kenapa kamu bersyukur atas dia? Aduh, siapa ya? Siapa ya berarti? Ada deh. Ko Petra. Oh, Petra. Gimana kok Pet? Maksudnya kenapa? Apa yang kamu alami atau nikmati dari dia? Dia nggak intens ngechat gitu sih, tapi dia sering menanyakan kabar. Terus juga nggak cuma nanyain kabar terkait pelayanan, tapi juga kehidupan pribadi kayak perkuliahan di mana dan lain-lain. Tapi memang isi chatnya itu kadang-kadang penuh hujatan gitu ya Bang. Penuh apa? Hujatan. Hujatan? Kan Kak Petra. Jadi dia kayak menunjukkan perhatiannya tapi dengan cara yang kayak domba berbulu serigala gitu. Oh, maksud dengan bercandaan begitu ya? Iya. Oh, tapi itu membuat kamu bersukacita kan? Iya. Oke, ada lagi yang kamu berkesan dari Petra? Udah itu aja lah Bang. Oke, nanti aku sampaikan ya ke Petra ya. Nggak usah. Ya ampun. Terima kasih Sesi. Bunga, namanya Risma, sejurusan di kampus. Silakan ya teman-teman yang lain, aku mungkin nggak akan nanyain kalian satu-satu, tapi feel free ya share di grup chat gitu. Maksudnya kita mau sama-sama bersyukur buat sahabat-sahabat yang Tuhan anugerahkan, dan aku pikir punya kesempatan men-state mereka, menolong kita juga mengingat gitu ya bahwa ini benar kok. Bukan cuma omong kosong gitu ya, punya sahabat atau rekan yang menguatkan. Bersyukur dia sering kasih renungan yang dia nikmati di tengah pandemi ini, jadi teman yang menguatkan. Salah satu lewat sosmed. Abed, ada Bang Ray. Esther Siska, Kak Marsha, Kak Bebet. Mereka tidak hanya mengajarkan dan mengenal firman, melakukannya melalui hal kecil. Satu teladan banget. Hihi. Terima kasih, Abed. Kak Email, TKK aku, hidupku seterbuka itu dibaca sama Kak Buset. Kayak ini ya, mama email ya. Begitu juga sebaliknya, jadi teladan banget selama perjalanan pelayanan. Kak Rosevin selalu berjuang, setiap ada ujian dari ortu dihibur. Tuhan juga pakai kaucian menegur, sahabat yang efektif searah satu arah. Akunya nggak bisa. Kadang-kadang ya cuma terima kebaikan, tapi ya itu ya nggak apa-apa gitu ya. Paulus juga nggak bisa mungkin balas gimana, tapi itu aku mau ajak kita ngelihat gitu ya, apalagi di masa pandemik begini, kadang-kadang memperjuangkan sendiri seperti cerita Meli tadi, apa-apa nge-backup itu melelahkan itu. Tapi kesempatan begini mengingat siapa yang Tuhan berikan, itu akan lebih berkesan. Deo dan Luis bahas ngalor ngidul. Iya. Siapa temen ngalor ngidulmu gitu? Kadang-kadang yang ya minimal membuat sukacita gitu ya, dan terhibur kayak gitu. Mungkin nggak harus apa-apa didoakan, tapi bisa. Ya. Mei, Esther FH ya ini ya, satu kamar terbuka, pergumulan pelayanan, pergumulan kehidupan. Sering ambil waktu berdoa. Deo, sama-sama menguatkan, mendengarkan celotehan. Mark Philip, lumayan lah. Kenapa kok cuma Mark Philip lumayan lah? Dia ini ya,
dia yang jadi perwira ya. Oke. Jeffrey, ada Keisha, Angel menemani penatnya ngerjain tugas, curhat pelayanan di kampus gereja. Jokesnya terlalu receh tapi cukup menguatkan. Iya, nggak apa-apa, kadang-kadang kita butuh recehan ya. Deo, tampu bulon san. Mereka menguatkan caranya ngajakin ikut PMKJ, telinga di unlucky yang sedang dihadapi pelayanan, memberikan solusi, banyak lagi Bang. Jadi takut kegeeran. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman ya yang belum sharing, feel free ya. Kalau ada yang mau sharing gitu. Maksudnya kadang-kadang ngebacain gini, ngelihat, iya ya. Kadang-kadang kita juga take it for granted gitu. Buat sahabat atau rekan-rekan dalam seperjalanan. Fanya, tempat sharingku, pelayanan, selalu negur dan ingetin buat balik ambil keputusan. Ini sama kayak Fanya, tapi lebih responsif. Rachel Alina, ini dia penghibur buat aku. Oke. Steven yang di stasiun nggak ada. Steven, kamu kan di stasiun tapi masih bisa ngetik kan? Ada banyak yang kepikiran. Email, Eris, Dorothy, mereka mau denger, doain, negur, hadir ketika aku lagi nggak baik. Ampun. Terima kasih, Thea. Silakan ya teman-teman, mungkin 1 menit lagi tuh. Mari kita ambil waktu gitu ya, sebut namanya, kita mensyukuri gitu ya. Mereka mungkin nggak baca chat ini, tapi yang kita sharingkan ya itulah kesaksian kita. Ada lagi, Glow kamu nggak, siapa temanmu Glow? Gloria itu lagi mati lampu ya, maka fotonya hitam putih. Oke, mungkin cie Gloria disebut juga akhirnya. Boleh mungkin terakhir minta siapa? Domain bisa dengar aku Domain. Halo Bang. Halo Domain. Gimana Domain? Ada siapa yang sejauh ini menguatkanmu? Pelayanan Sebut dong, sebut. Banyak sih Bang. Teman satu pelayanan waktu itu kebetulan sangat dekat dengan Hili, dengan Marsha, yang kebetulan jadi lumayan juga ya Philip. Kebetulan jadi lumayan apa maksudnya? Philip juga lumayan kan tadi. Terus juga ya banyak lah yang menguatkan dengan ngasih firman lah, mungkin dari semua kondisi-kondisi. Ya dibalikin lagi lah ke jalur yang benar, kayak Bene mungkin, Patrick ini. Gitu Bang. Terima kasih. Oke, thank you Domain. Ya, aku pikir ya semoga kesempatan begini melihat Eva banyak Bang, paling tapi yang ikut dalam pelayaranku itu PKTB-ku, Kak Email, PKTB Doro, Steven, Jeremy Hugo suka traktir. Oke, kita butuh loh senior yang bisa traktir kan, penilik yang suka traktir itu mereka punya tempatnya lah masing-masing di perut kita. Michelle dan Kak Ernest, walaupun mereka nggak perhatian, tapi mereka definisi tempat sampah aku banget. Apa maksudnya definisi tempat sampah? Diinjak nganga. Orang yang realistis gitu, mungkin aku yang suka nggak realistis dan baperan. Ya, yang benar-benar bisa ngomongin lu ngapain sih mikir susah-susah kayak gitu ya. Kebayang banget Ernest dengan nadanya dan cincongnya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan aku mau ajak teman-teman juga ngeh gitu ya. Ini pengalaman kita dengan orang lain. Kita di posisi yang memiliki dan mengakui bersahabat dengan mereka. Dan kupikir kita juga bisa berlaku sebaliknya. Kita pun juga bisa banget menjadi seperti ini bagi orang-orang lain. Sehingga ketika orang lain ditanya pertanyaan ini, ya mereka bisa minimal cetikan, nginget, atau ngelihat kita yang memperhatikan dengan cara kita. Mungkin ada yang sok cool, ada yang tadi kayak sesi malah
ngebully gitu ya, bercanda-bercandaan, atau ada yang suka traktir, tapi ya itulah bagian kita kayak gitu ya, berlayar bersama dengan orang-orang atau adik-adik atau rekan-rekan yang kita layani. Nah, kiranya dua hal topik ini tentang tantangan tapi juga dengan sahabat. Tom and Jerry, Tom kasihan karena nggak ada sahabatnya gitu ya, menderita sendiri. Tapi kita bersyukur kita bukan Tom. Tapi bukan cuma karena kita bukan Tom. Sebagai penutup gitu ya, teman-teman, catatan Lukas tentang pelayanan Paulus sangat tidak asing. Kenapa? Kalau kalian lihat satu clipping buku Lukas dan buku Kisah Para Rasul, Lukas itu yang paling banyak menggambarkan pribadi yang selalu kesulitan lagi naik perahu. Ada seorang pribadi yang serupa dengan Paulus ngalamin kesulitan naik perahu. Kalau kalian lihat Lukas Kisah Rasul paling banyak catatannya. Siapa? Ya, teman-teman, di catatan sebelumnya Yesus digambarkan selalu gitu, berulang kali berada di perahu yang diterjang taufan dengan para muridnya yang ketakutan. Dan di dalam kondisi itu, Yesus menghardik dan menenangkan danau menjadi teduh, sehingga perjalanan para muridnya dapat diselesaikan. Tapi, di akhir hidupnya, ada satu badai yang tidak dihardiknya. Yaitu kalau teman-teman baca di Matius 27 dan Lukas 23, ketika itu matahari gelap, dan semuanya, seluruh kegelapan muncul atau bersamaan hadir di Bukit Golgota, dan itu adalah angin badai yang tidak Yesus tenangkan atau keluar darinya, tapi sebaliknya Yesus justru masuk ke dalam badai itu, menggantikan engkau dan saya, supaya kemudian dia menang atas badai itu, supaya engkau dan saya di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah badai yang paling sulit yang benar-benar membawa maut, diselesaikannya, supaya engkau dan saya di tengah badai yang teman-teman sedang alami, kita boleh berjalan bersama Tuhan yang telah memenangkan dan merasakan apa artinya di tengah kesesakan dan kesulitan. Teman-teman, Aristarkus, Lukas, sahabat Paulus, betul menjadi sahabat, menjadi dalam tanda kutip setetes air pelepas dahaga di tengah perjalanan yang menyulitkan. Tapi kita bersyukur Yesus bukan cuma sahabat yang cuma mampir dan ngasih minum, tapi Yesus adalah sahabat yang memberi nyawanya di atas kayu salib, menyelamatkan engkau dan saya dari badai eternal, badai yang nggak bisa kita keluar, yaitu hukuman dosa dan upah dosa. Dan dari situ kita sekarang boleh menjalani hidup, bukan berarti hidup tanpa badai atau tanpa tantangan, tapi dengan mengetahui bahwa Tuhan merasakan, tetapi Tuhan berkuasa atasnya. Teman-teman, kiranya kita boleh menikmati berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama rekan-rekan kita, dan kiranya melalui, kalau tadi kita Lukas nulis Kisah Rasul ini buat Theophilus kan, supaya Theophilus percaya dan berpegang teguh pada pemberitaan dan pengajaran akan Injil. Nah, Lukas juga nulis cerita ini buat kita pembacanya, supaya juga makin teguh dan makin percaya. Teman-teman, sebagai penutup gitu ya, aku boleh minta satu kalimat responmu atau satu kalimat kesimpulanmu yang kamu pelajari tentang Tuhan. Apa yang menjadi respon dan syukurmu melalui penggalan kisah yang singkat ini tentang Tuhan, tentang dirimu, dan tentang mungkin pelayanan atau kondisi yang kamu alami. Aku berikan waktu 1 menit, 2 menit untuk boleh menuliskan satu kalimat kesimpulan pembelajaranmu dari cerita pelayanan Paulus ini.
Oke, silakan ya satu kalimat sederhana yang kamu benar-benar bisa yakini tentang Tuhan dan tentang dirimu dari kisah pelayaran Paulus sore hari ini. Kita mau saling berbagi, teman-teman, sebelum kita nanti menutup dalam doa. Nanti kita juga mau saling mendoakan ya. Jadi aku silakan teman-teman, kita boleh tuliskan 1-2 menit ini. Apa yang kamu syukuri tentang Tuhan, tentang dirimu, atau respon boleh tentang Tuhan yang kamu kenal, atau apa yang mau kamu responi dari Tuhan yang kamu pelajari sore hari ini. Silakan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menuliskan. Aku masih silakan ya teman-teman, kita mau saling bersaksi, kita mau saling membagikan apa yang Tuhan boleh ingatkan secara pribadi, dan semoga kita mau nanti juga ambil waktu mendoakan gitu ya, membaca dan aminkan dan mendoakan. Aku masih ajak teman-teman untuk boleh membagikan apa pembelajaranmu atau apa kesimpulanmu. Setelah ini kita akan tutup dalam doa, tapi sebelumnya kita juga mau mendukung teman kita dari pelayanan di Fasilkom, yaitu Daniel yang akan nanti sharing sebentar lagi. Habis itu sesi yang akan mendoakannya untuk sharing Daniel dan juga untuk kondisi pokok doa syafaat. Setelah itu aku akan tutup dalam doa. Jadi
sembari kita mendengarkan sharing, silakan ya teman-teman yang masih menuliskan, boleh terus di grup chat menyampaikan. Nanti kita sholat, aku akan ajak teman-teman kita ambil waktu saling mendoakan. Oke, aku boleh persilahkan Daniel, boleh sharing Daniel apa yang bisa kita dukung bersama dalam doa untuk pelayanan di Fasilkom, dan setelah itu boleh minta sesi untuk memimpin kita mendoakan bersama ya. Silakan Daniel. Iya, makasih Bang. Shalom teman-teman. Kenalin, namaku Daniel dari Fasilkom, Fasilkom UI angkatan 2017. Aku mau sharing sedikit tentang keadaan di PO Fasilkom. Nah, jadi tahun ini tuh pengurus PO Fasilkom ada 17 orang. Nah, sejak beberapa bulan kemarin yang PJJ itu, ada beberapa pengurus yang susah dihubungin. Nah, itu kayak alasannya bermacam-macam. Mungkin ada beberapa yang entah kemana, tapi ada beberapa juga yang sakit. Jadi kayak baru ketahuannya setelah sembuh baru bisa dihubungin lagi. Nah, tapi puji Tuhannya masih banyak teman-teman pengurus yang tetap semangat dan berkomitmen dalam menjalani kepengurusannya. Jadi bersama-sama kita bisa ngurusin jemaat PO Fasilkom walaupun dalam PJJ, jadi bisa beradaptasi dengan lumayan baik. Mungkin yang mau didoain tuh semoga pengurus PO Fasilkom bisa diingetin lagi komitmen pelayanan yang waktu pengutusan udah dikemukain waktu pengutusan supaya bisa diingat lagi. Dan mungkin apabila ada yang punya masalah bisa bawa pergumulannya ke Tuhan dan juga bisa sharing ke teman-teman yang lain. Habis itu untuk pemuritan di PO Fasilkom dari 21 PKK aktif yang melayani, banyak yang sudah menjadi terhambat perjalanan pertemuan kakaknya, apalagi setelah PJJ ini. Itu diakibatkan karena PKK-nya maupun AKK-nya yang susah dihubungin. Jadi mungkin ada AKK yang diajakin ketemuan susah dihubung, nggak bisa melulu, atau PKK-nya ada yang susah dihubungin juga. Nah, itu yang mau didoakan ya, supaya setiap PKK dan AKK bisa bersama-sama memiliki kerinduan lebih lagi buat belajar dan bertumbuh bersama di kelompok mereka. Habis itu buat regen CPKK di PO Fasilkom, puji Tuhan udah ada 12 orang yang sebagai CPKK udah menjalani 5 pembinaan. Nah, sekarang sedang dalam proses mentoring dan penjawaban. Yang mau didoakan itu supaya setiap CPKK dapat bergumul dengan baik, dan ketika masa penjawaban bisa menjawab pergumulan sebagai PKK sesuai dengan kehendak Tuhan. Habis itu yang terakhir buat penyambutan mahasiswa baru, kan kemarin udah ada yang pengumuman yang keputusan dari Kemendikbud kalau semester depan bakal PJJ lagi. Nah, pengurus PO Fasilkom juga masih kebingungan bagaimana caranya menyambut mahasiswa baru melalui online gitu. Semoga pengurus bisa mendapatkan cara agar bisa menjangkau mahasiswa baru yang baru masuk ke PO Fasilkom gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Daniel. Aku boleh persilahkan sesi ya, untuk boleh memimpin kita berdoa bersama untuk Daniel dan teman-teman di Fasilkom, dan juga untuk doa syafaat bangsa dan negara. Setelah itu nanti aku akan tutup dalam doa untuk PA ini. Aku silakan sesi ya untuk memulai doa. Oke, terima kasih Bang. Baiklah teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk
berkat dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami sepanjang hari ini. Bersyukur Tuhan kami bisa berkumpul di platform ini Tuhan. Kami telah tadi sudah pendalaman Alkitab bersama, kami sudah belajar mengenai firman Tuhan. Bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa kembali belajar. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk PO Fasilkom. Di mana Tuhan seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Daniel Tuhan, pada saat ini mungkin ada kondisi di mana mereka sedang sulit dalam kepengurusan, ada beberapa pengurus yang sulit dihubungi Tuhan. Berdoa Tuhan untuk mereka yang sulit untuk dihubungi, yang sulit untuk dijangkau Tuhan, Engkau yang melembutkan hati mereka, Engkau yang menegur mereka supaya mereka mau kembali diingatkan Tuhan mengenai komitmen mereka Tuhan dalam pelayanan ini. Tapi kami juga mau bersyukur Tuhan untuk pengurus-pengurus yang sampai saat ini telah berusaha Tuhan telah tetap setia untuk melayani, bahkan mau juga beradaptasi Tuhan dengan kondisi yang telah terjadi. Tuhan, kami juga rindu Tuhan melihat pemuritan kembali terjadi di Fasilkom Tuhan dengan lebih tergerak Tuhan, dengan lebih membara Tuhan, di mana Tuhan kondisinya saat ini walaupun ada 21 kelompok kecil, namun nggak banyak Tuhan kelompok kecil yang jalan di kondisi PJJ kayak gini dengan berbagai hambatan yang mungkin terjadi. Tuhan, kami tahu mungkin hambatan-hambatan yang terjadi membuat kami merasa takut, merasa jenuh, merasa bosan, bahkan merasa mungkin mulai mempertanyakan Tuhan pelayanan yang kami lakukan Tuhan di kelompok kecil. Tapi Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan pemerintah di Fasilkom, biar Engkau yang menguatkan mereka Tuhan, mengingatkan mereka kembali Tuhan bahwa kelompok kecil yang mereka lakukan Tuhan bukan semata-mata karena program aja Tuhan, bukan karena mereka telah terpilih Tuhan, tapi memang ini adalah panggilan hidup mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk CPKK Fasilkom yang ada 12 orang yang telah Engkau panggil Tuhan untuk menjadi CPKK di tahun ini. Bersyukur juga Tuhan untuk kegiatan pembinaan yang telah mereka ikuti, baik itu yang sudah dilaksanakan Tuhan. Bersyukur juga untuk tim regen yang telah bersedia Tuhan untuk menggerakkan Tuhan regenerasi PKK. Tuhan, pada saat ini mereka sedang dalam masa-masa mentoring dan penjawaban. Engkau yang tetap setia menyertai mereka Tuhan dalam pergumulan mereka, supaya apa yang menjadi nanti penjawaban mereka Tuhan, semuanya itu merupakan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan mengenai kegiatan dari pelayanan di kampus selanjutnya Tuhan, yang mana telah keluar informasi bahwa kedepannya masih akan ada pembelajaran jarak jauh Tuhan. Berdoa Tuhan bukan hanya untuk PO Fasilkom aja nanti, tapi juga untuk setiap PMK Tuhan yang mungkin merasa kesulitan, yang merasa bingung Tuhan bagaimana langkah yang bisa dilakukan untuk kedepannya, bagaimana cara yang tepat untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada kami, Engkau yang telah memberikan kami juga akal pintaran Tuhan untuk dapat mengetahui langkah yang tepat. Biarlah Tuhan kami tetap mengandalkan Engkau dalam kondisi ini. Selanjutnya, mari kita juga berdoa Tuhan, kami mau juga berdoa untuk kondisi new normal yang sekarang ini sedang terjadi Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami sedang dalam proses adaptasi memasuki masa new normal. Memang Tuhan kondisinya masih belum baik, masih banyak Tuhan kabar-kabar yang kami dengar bahwa masih ada korban-korban positif. Namun Tuhan, dalam kondisi yang seperti ini, kami berdoa walaupun kami kembali beraktivitas supaya masyarakat, bahkan kami juga tetap waspada dan tetap disiplin Tuhan dalam menjalankan protokol keamanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang mungkin harus terlibat dalam perjalanan melalui transportasi pribadi ataupun transportasi publik. Engkau juga yang melindungi mereka Tuhan supaya mereka dapat terlindungi dan dapat beraktivitas dengan lancar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kejadian yang baru aja terjadi Tuhan di Indonesia, yaitu Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah Yogyakarta Tuhan yang mengalami erupsi beberapa hari yang lalu. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa, walaupun kondisinya sekarang beberapa kali terjadi erupsi, kami berdoa supaya masyarakat yang berada di sana Engkau yang lindungi, Engkau yang jaga mereka juga Tuhan, dan
berikan juga Tuhan hikmat kepada pemerintah daerah yang ada di sana dan instansi-instansi terkait supaya dapat melakukan upaya mitigasi bencana yang tepat. Apalagi Tuhan di tengah kondisi kayak gini, yang mana penyebaran COVID-19 juga masih cukup tinggi Tuhan, Engkau juga yang menyertai mereka supaya langkah yang mereka lakukan juga sesuai dan tepat dengan protokol keselamatan dan pencegahan penularan COVID-19. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang kami telah dengar, yang mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa di tengah hambatan-hambatan yang kami alami, bahwa Tuhan selalu ada, bahwa Tuhan tetap menghadirkan Tuhan orang-orang di sekitar kami yang mendukung kami, dan kami juga kembali diingatkan Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Ini Tuhan doa kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan boleh berdoa bersama. Tuhan, kami sadar kadang-kadang kami merasa perahu nggak maju-maju, kadang-kadang kami merasa orang nggak percaya, kadang-kadang kami merasa kami dilihat rendah, atau bahkan ya memang secara kondisi dan waktu terdesak. Tapi kami belajar bahwa kehadiran Tuhan dan kehadiran sesama kami menjadi jalan yang Tuhan pilih untuk boleh menguatkan setiap umatnya. Teman-teman, aku ajak teman-teman boleh scroll grup chat dan boleh lihat 3 nama yang mungkin teman-teman nggak terlalu kenal namanya, justru pilih yang nggak terlalu kenal, dan teman-teman ambil waktu dukung apa yang mereka sudah tuliskan gitu ya. Teman-teman baca, teman-teman boleh menyerahkan mereka kepada Tuhan yang mereka saksikan, kayak gitu ya. 3 nama, kurang lebih 2 menit, setelah itu aku akan tutup dalam doa. Aku persilakan teman-teman kita mendoakan 3 sharing teman kita di chat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan boleh menyerahkan satu sama lain dalam doa. Kami sadar mungkin gak bisa berbuat langsung atau menguatkan langsung, tapi kami yakin Tuhan sendiri yang boleh terus menjaga sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami seperjuangan di berbagai kampus, di berbagai pelayanan. Dan kami berdoa kiranya kesaksian kami yang seperti ini, kesaksian kami tentang memang betapa sulitnya tantangan yang mungkin datang, tetapi juga betapa bersyukurnya penyertaan Tuhan dan kehadiran sesama. Kiranya kesaksian sederhana seperti ini menjadi modal yang besar. Kami boleh melayani adik-adik kami boleh menyambut mahasiswa baru, kami boleh menguatkan pengurus-pengurus rekan-rekan kami yang mungkin sedang di dalam masalah atau di dalam kelelahan atau kegelisahan. Kiranya kesaksian-kesaksian yang benar-benar tulus dan apa adanya perjalanan kami bersama Tuhan, kisah para koordinator, kisah para pengurus, kisah para PKK, itulah kesaksian yang boleh Tuhan pakai terus menguatkan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan kami sore hari ini, menyerahkan kegiatan
kami setelah ini ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa bagi adik-adikku, bagi rekan-rekanku di tempat ini. Kuatkan, menyerahkan studi, keluarga, tugas tanggung jawab mereka di dalam tangan kasih dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat melayani. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, terus menguatkan kita. Sampai jumpa di PMKJ minggu depan dan hari Kamis tentang panggilan hidup. Jadi kalau teman-teman yang boleh semester sekarang atau teman-teman tahu ada abang kakak yang udah semester akhir yang lagi bergumul untuk panggilan hidup ke depan, skripsi dan sebagainya, di masa-masa itu feel free ya buat ajakin di hari Kamis topikal tentang panggilan hidup. Tapi teman-teman kupikir ya kalian juga ya udah terlalu mudah kok buat mendoakan dan mempersiapkan diri sebagai para alumni. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Aku kembalikan ke Abed untuk asyir pulang. Sekian teman-teman ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa di persekutuan kita selanjutnya. Jangan lupa teman-teman lainnya juga diajak untuk join di persekutuan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.